Dan sebenarnya saya sih maklum sekali kalau misalnya Pak Prabowo enggan untuk pindah. Kenapa? Karena IKN tidak akan mampu berfungsi penuh sampai sekitar mungkin 5-10 tahun ke depan. Tahun ini ketika selesai, ketika 92 triliun itu sudah habis, berfungsi 10% pun sebagai kota itu udah bagus. Ya kan? Alasan? Karena masih banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibutuhkan, yang itu semua butuh biaya, ya. Bahkan untuk listrik untuk rumah susun pun belum masuk. Di mana-mana kita lihat beberapa proyek urban skala besar itu mengalami pembengkakan biaya 2, 3 sampai 4 kali lipat gitu. Ada beberapa studi kasus seperti misalnya di Brasilia, di Brazil, lalu kemudian di Mesir ya, mereka membangun ibu kota baru, dan beberapa kota yang lain yang dibangun oleh Cina gitu. Sejumlah pakar menilai ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur bisa terancam menjadi kota mati. Salah satunya pakar sosiologi perkotaan Nanyang Teknologi University Singapura, Profesor Zulfikar Amir. Ia menyebut tujuan pemerintah membangun IKN untuk pemerataan pembangunan adalah kekeliruan cara berpikir. Pemerataan pertumbuhan sama sekali tidak ditentukan oleh lokasi ibu kota. Ia mencontohkan negara adidaya seperti Amerika Serikat dengan ibu kota Washington DC yang ada di pantai timur, tetapi justru California yang berada jauh dari ibu kota adalah negara bagian yang paling kaya. Sementara negara bagian yang paling miskin justru West Virginia yang dekat dengan ibu kota, yaitu hanya 2 jam dari Washington DC. Ia kemudian mengibaratkan kota seperti organisme yang tumbuh menyerap sumber daya, melakukan proses produksi dan kemudian mati. Yang namanya proyek urban skala besar seperti IKN itu adalah proyek yang berisiko tinggi, di mana tingkat kegagalannya itu juga tinggi. Kita bisa ngelihat dari beberapa pengalaman negara-negara lain yang membangun kota baru sama sekali. Misalnya ada satu kota di Malaysia namanya Forest City Johor. Konsep itu mirip banget IKN. Ini adalah proyek kolaborasi antara Cina dan Malaysia dengan total nilai proyek itu sebesar 100 miliar US dollar. Jadi 3 kali IKN. Tapi begitu selesai sekitar 80%, sampai sekarang penghuninya itu cuma 10-15%. Ada kota yang hidup dan mati, ada kota yang belum sempat hidup sudah mati. Zulfikar menambahkan, pemindahan ibu kota atas pemerataan pembangunan adalah proyek yang tidak punya basis teknokratik dan cacat perhitungan. Selain itu, alasan pemindahan ibu kota karena dianggap tidak terbendungnya beban sosial ekonomi Jakarta justru tidak relevan karena Jakarta masih bisa dibenahi dengan pendekatan dan tata kelola kolaborasi. Jakarta mengalami perubahan signifikan 10-15 tahun terakhir, artinya masalah Jakarta bisa diselesaikan. Jakarta adalah proses yang memberi optimisme kepada kota-kota Indonesia bisa dibenahi. Maka pemerataan pembangunan mestinya yang dibangun bukan satu kota, tapi 18 kota besar di seluruh Indonesia. Jadi dia jadi kota mati. Dan ini adalah sebuah kota yang sebenarnya sangat jauh lebih strategis lokasinya dibanding IKN gitu. Ya kan, cuma 20 menit dari Singapura, dan akhirnya bisa mangkrak seperti ini. Jadi kita harus hati-hati. Kedua, mengenai masalah investasi. Mungkin perlu dibuka datanya secara lebih transparan, apakah itu benar-benar investasi atau kontrak, di mana mereka datang membangun sesuatu lalu kemudian dibayar oleh pemerintah. Jadi kita harus jelas gitu kategorinya yang mana. Sementara itu, pesimisnya Tiongkok berinvestasi di IKN setidaknya meloloskan Indonesia dari jebakan Cina. Cina lewat program inisiatif sabuk dan jalan santer secara internasional disebut jebakan jalur sutra. Beberapa negara telah terjebak utang Cina, seperti Mesir, terkait pemindahan ibu kota baru negara ini. Zulfikar menambahkan, inisiatif sendiri terus dilobi oleh Presiden Jokowi lewat pertemuan berulang kali dengan Presiden Cina Xi Jinping di Beijing, ibu kota Cina. Hanya saja upaya itu tidak berhasil. Cina melihat bahwa IKN Nusantara tidak menjanjikan, alias tidak menguntungkan, karena lokasinya terisolasi dari keramaian. Ditambah, gelontoran utang Cina telah merambah ke banyak sektor, termasuk proyek kereta api cepat dan proyek jalan tol. Misalnya salah satu contoh adalah kereta cepat Jakarta-Bandung, ya kan? Di mana proyek ini itu diputuskan tanpa pertimbangan yang matang, tanpa perhitungan yang cermat, tanpa studi-studi yang benar-benar valid, sebelum kemudian pemerintah mengatakan oke, kita butuh kereta cepat untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat gitu. Apalagi penduduk Indonesia yang sekitar 270 juta merupakan pangsa besar bagi produk-produk Cina. Ada beberapa investor yang bilang ke saya,
mereka melontarkan pertanyaan yang sangat mendasar kepada pejabat-pejabat. Kalau saya tanam modal di IKN, berapa kira-kira margin keuntungan yang bisa saya garap? Dan para investor bilang ke saya, satupun pejabat nggak ada yang bisa jawab. Ya kan, apakah marginnya 20%, apakah marginnya 15%, apakah marginnya 10%, apakah marginnya 5%? Itu sejauh yang masukan atau komentar yang saya terima dari kalangan investasi, kalangan investor, sampai sekarang belum ada jawabannya. Tim Nasional Pemenangan Anies Muhaimin menyatakan kelanjutan proyek Ibu Kota Nusantara perlu mendengar aspirasi dari masyarakat. Thomas Lembong mengatakan akan membuka diskusi publik mengenai IKN apabila keduanya terpilih. Diskusi ini guna mendengarkan suara masyarakat. Timnas Amin ingin mengembalikan IKN kepada masyarakat, maka akan dibuat diskusi publik yang terbuka, di mana tidak ada ketakutan. Jadi saya mau masyarakat, baik akademia maupun pelaku usaha maupun ekonom, ya, maupun unsur sipil untuk bisa membandingkan data-data seperti ini. Ya, apakah ini adalah prioritisasi yang tepat? Oke. Ya, menggelontorkan 460 triliun untuk 2 juta penduduk di 2045, atau kita mau menggelontorkan 270 triliun untuk hampir 20 juta penduduk di 14 kota besar se-Indonesia. Ini contoh saja. Semua kebijakan yang berpengaruh kepada publik harus melalui prosedur birokrasi serta konsultasi publik yang memadai. Jika syarat itu terpenuhi, maka akan tercipta kebijakan publik yang optimal untuk masyarakat. Tidak mungkin pemimpin mengetahui semuanya. Jadi keterbukaan terhadap informasi, terhadap sudut pandang yang berbeda, dan perpaduan dari berbagai perspektif yang beda, itulah yang menghasilkan kebijakan optimal. Ya, itu katakan kita butuh 270 triliun angka sekarang, ya. Kalau 10 tahun yang lalu kebutuhannya 170 triliun. Ya, dibandingkan kita mau menggelontorkan 460 triliun untuk 2 juta penduduk. 2 juta penduduk di 2045. Oke. Thomas Lembong juga memberikan data terkait IKN. Semua kebijakan pemerintah bisa digas dan juga direm. Jadi memang sudah menjadi undang-undang. Semua harus patuh kepada undang-undang. Tapi apakah ini mau digas atau direm secara halus atau menengah atau mau direm, itu melalui konsultasi publik. Dengan tidak debat publik yang signifikan ini memang banyak masalah. Buktinya apa? Belum lama undang-undang disahkan, lalu presiden menggelontorkan APBN sekian triliun. Malah investor asing dari Jepang, dari Timur Tengah malah mengundurkan diri. Iya, ada dulu di semacam dipamerkan bahwa tim pengarahnya itu kan ada Tony Blair, ada pelaku-pelaku investor global gitu. Kemudian seolah-olah ya proyek ini akan sangat diminati oleh investor internasional, tapi ternyata kemudian nggak ada kabar apa-apa. Nggak ada kabar apa-apa, dan itu resmi mereka mengundurkan diri karena itu semacam pemimpinnya ya, yang bisa membawa investor lain. Jadi yang lain pun pada mengundurkan diri. Keputusan Indonesia untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke ibu kota Nusantara menjadi sorotan media dunia. Berbagai kesulitan di balik pemindahan besar-besaran itu menjadi sorotan. Bahwa langkah pemindahan itu tidak akan mudah seperti yang diperkirakan. Bahwa kesulitan pertama akan didapatkan dari 1,9 juta ASN yang akan pindah ke lingkungan baru. Masyarakat perlu tertarik untuk datang ke tempat baru. Pertama-tama mereka perlu melihat infrastruktur yang kuat seperti sekolah, rumah sakit, dan fasilitas perumahan. Atau mereka tidak akan tertarik untuk pindah ke sana. Beberapa kementerian sekarang nih, kalau nggak salah sudah sekitar 96-an ya triliun sekarang ini dari APBN. Nah, dicoba waktu itu yang nambah kontroversi lagi adalah membatalkan Kepres dari Presiden Megawati tahun 2002 tentang pelarangan ekspor pasir laut, supaya investor Singapura mau invest. Seperti tanda untuk minatnya tiba-tiba betul tuh dari Singapura itu. Tapi begitu itu dicabut, bahkan katanya ekspor pasir lautnya sudah berjalan, tetap investornya nggak ada warawiri ke sana, nggak juga tuh. Masalah kedua kemudian muncul dari segi pendanaan. Pembangunan Nusantara diperkirakan menelan biaya sekitar 35 miliar US dollar.
Namun pemerintah hanya berkomitmen untuk menginvestasikan 20% dari dana yang dibutuhkan. Pemerintah Jokowi berharap sisa 80% pendanaan akan berasal dari investor asing. Namun ada keraguan untuk menyalurkan dana ke proyek tersebut. Dan hal ini semakin menggagalkan kemajuan pembangunan IKN. Nah, bahkan ada yang lebih ekstrim. Murah gitu ya, Iya. jual gitu ya. Betul. Itu menjelang pemilu, Presiden Jokowi itu 3 kali bolak-balik ketemu Presiden Xi Jinping. Nah, itu pernah dalam satu kesepakatan bahkan MOU itu investor China itu akan diberikan konsesi 190 tahun. 190. Mengerikan kan? Tidak ada di dunia yang konsesi investasi asing sampai 190 tahun. Tapi tidak terjadi juga proposal karena bukan letter of intention aja, tapi harus proposal yang serius. Sampai hari ini nggak ada. Tidak akan mudah bagi pemerintah untuk mendapatkan 80% investasi asing, kecuali pemerintah dapat memberikan bukti kelayakan Nusantara dan jaminan bahwa proyek tersebut akan terus berlanjut, bahkan jika pemerintah baru mulai menjabat tahun depan. Anggaran infrastruktur negara itu telah menurun sejak tahun 2017 ketika mencapai puncaknya sebesar 2,8% PDB, namun turun menjadi 1,9% PDB tahun lalu. Setelah itu pula Presiden Jokowi mengumumkan investor akan diberikan surat hak milik tanah. Tidak ada di dunia dikasih itu. Ibu kota dijual gitu ya. Iya, bahkan blueprintnya akan diberikan supaya katanya nanti kayak Shenzhen. Nggak ada itu akhirnya sampai sekarang. Memang itu berbagai analisis ya, ada masalah pertimbangan internal perekonomian China juga yang memang mereka hati-hati karena timbul juga semacam protes-protes dari berbagai negara. Skema investasi Cina ini kan tidak selalu menguntungkan negara tujuan ya. Nah, dan itu banyak dikritik di mana-mana. Banyak dikritik. Seolah-olah kemudian menjadi penjajahan baru. Iya. Tapi kan katanya kota hutan ya, katanya kan ramah lingkungan, green energi. Harusnya kagak pakai AC tahu Pak? Ya nggak sih? Dingin secara natural. Secara AC itu kan yang justru penyumbang gas emisi terbesar. Kalau memang katanya kota hutan masa pakai AC, itu kan defeats the whole purpose. Betul. Siapa tahu AC-nya dari solar panel, kan kita nggak tahu Ya, mana. bisa jadi. Semoga ya dari Baik, solar ya. panel ya, bukan batu bara dari Kaltim ya. Semoga. Semoga. Kalau yang paling sedih di semua ini kan Pak Abbas kan called out the tukang AC. Kalau gue jadi tukang AC-nya gue takut sih jujur sih. Di call out sama menteri sama presiden. Sama Menteri PUPR Iya sih, ya. semua oke. Lah delala kamarnya presiden AC-nya nggak dingin. Ya jadi kepada siapapun tukang AC di Istana Garuda di IKN, semangat terus hidupnya. Nah, anggarannya tuh gede kan IKN? Iya, banyak, gede banget. Itu dianggarkan 466 triliun. Nah, itu aja 20%-nya sepanjang 5 dari tahun. 20%-nya itu dari APBN. Yes. 466. Nah, itu total cost of the project kan? Dia bukan Yes. tahun ini dia ngambil segitu. Yes, 20% dari APBN dan diharapkan kan selebihnya itu dari investor. Tapi kan sampai sekarang nggak ada investor yang masuk. Banana, aku inget banget pas kita waktu itu musyawarah yang debat capres, cawapres, ada yang bilang banyak investor asing loh. Kata enggak loh. Nah, udah Berarti dibantah omongan debatnya sendiri. salah dong. Udah dibantah sendiri, nggak ada investor. So far sampai sekarang nggak ada investor yang masuk. Ada investor lokal yang rasa-rasanya juga mungkin kepentingannya bukan kepentingan. Ya kepentingannya bermacam-macam. Kenapa kemudian akhirnya invest di IKN gitu. Presiden Jokowi telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2024 tentang percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Dalam aturan itu juga diatur mengenai jangka waktu investor IKN mendapatkan izin hak guna usaha. Dari aturan baru itu, investor diberikan HGU dengan jangka waktu hingga 95 tahun yang bisa diperpanjang hingga 2 siklus. Hak guna usaha untuk jangka waktu paling lama 95 tahun melalui 1 siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali untuk 1 siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 95 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi. Aturan itu juga mengatur pemberian hak guna bangun untuk jangka waktu paling lama 80 tahun untuk siklus pertama dan dapat diberikan kembali untuk siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 80 tahun. Kemudian, untuk hak pakai bangunan juga diberikan dengan jangka waktu paling lama 80 tahun melalui 1 siklus dan dapat dilakukan pemberian kembali melalui 1 siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 80 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi. Ada seorang pakar mengatakan bahwa ini kayak perpres yang ugal-ugalan ya.
ugal-ugalan dan kelihatan bahwa kepepet sekali, kepepet sekali sehingga memberikan ekstra karpet super merah kepada investor, padahal selama ini juga udah dikasih karpet merah, tapi ini pemanis yang luar biasa sedemikian sehingga satu tadi seperti saya katakan kami banyak meliput apakah memang betul ini yang diinginkan oleh investor asing. Jangan-jangan investor asing itu belum mau, termasuk orang-orang kepala-kepala negara, kepala pemerintahan, raja-raja, pangeran-pangeran yang kelihatannya dekat dengan Presiden Jokowi bahkan secara personal, karena belum punya kepastian apakah pemerintahan berikutnya akan melanjutkan dengan sangat serius. Nantinya, pemberian hak atas tanah itu dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria, pertanahan, berdasarkan permohonan dari Otorita Ibu Kota Nusantara. Nantinya, Otorita Ibu Kota Nusantara melakukan evaluasi tiap 5 tahun sekali setelah pemberian hak siklus pertama untuk melihat pemenuhan persyaratan seperti hak tanah yang diberikan masih diusahakan dan dimanfaatkan dengan baik. Pembangunan HGU sampai 190 tahun juga tertuang dalam Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 12 2023 tentang pemberian perizinan berusaha, kemudian berusaha, dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di Ibu Kota Nusantara yang ditetapkan Presiden Jokowi pada 6 Maret 2023. Terkait dengan pembangunan IKN, pemerintah yang akan datang diminta hati-hati dan lebih cermat dalam menggunakan uang negara untuk melanjutkan pembangunan megaproyek Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Meskipun ada alokasi khusus dari APBN untuk pembangunan IKN, pemerintah tetap harus berhati-hati seiring situasi ekonomi global yang belum menentu. Karena dalam pembicaraan dengan berbagai pihak termasuk di tim sinkronisasi dan parpol-parpol, Presiden terpilih Prabowo itu nggak menyinggung atau tidak membahas secara khusus tentang IKN. Yang dibahas adalah program unggulannya dia, yaitu makanan bergizi. Makan siang gratis. Ya, ini kan programnya Presiden Jokowi, ya, yang karena Presiden Jokowi mendapatkan dukungan mayoritas sejauh ini di parlemen dengan didukung oleh parpol-parpol, kemudian undang-undang IKN itu bisa disahkan ya, termasuk waktu itu masih didukung oleh PDIP yang sekarang berseberangan jalan. Nah, tapi apakah Presiden terpilih Prabowo nantinya sesudah 20 Oktober dilantik akan menjadikan IKN ini program unggulan sedemikian sehingga upaya untuk mempercepat, memprioritaskan pembangunan IKN ini sama seperti yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, itu pertanyaan besarnya. Dan investor ini kan, ini era di mana semua orang itu bisa mengetahui apa yang sedang terjadi di sebuah negara. Dari media, pemberitaan media, kutipan-kutipan berbagai pihak, termasuk pihak yang pro kontra, itu dibaca oleh investor semuanya. Jika pemerintah memaksakan pembangunan IKN, maka akan mengganggu stabilitas APBN. Meskipun pemerintah Prabowo Gibran diprediksi bakal melanjutkan proyek IKN tersebut, namun pemerintah Prabowo Gibran harus hati-hati dengan kemampuan fiskal Indonesia. Apalagi banyak pengamat meragukan masa depan Ibu Kota Nusantara setelah transisi Presiden Jokowi ke Prabowo Subianto. Perbedaan kepentingan Jokowi dan Prabowo mengenai program prioritas pemerintah ke depan dianggap bisa menjadi hambatan. IKN seolah dijadikan narasi untuk kubu Prabowo kepada Jokowi agar nanti diusahakan untuk dilakukan. Tapi pada prakteknya bakal terjadi kerumitan, sebab program andalan Prabowo seperti makan siang gratis itu juga memerlukan anggaran jumbo. Sehingga masa depan IKN setelah transisi Jokowi ke Prabowo harus diakui memang gelap. Apalagi keraguan-raguan aparatur sipil negara pindah ke IKN, investasi sera, hingga kesiapan infrastruktur yang belum memadai menjadi kendala pemindahan ibu kota. Publik juga tahu IKN bukan proyek sekali jadi, butuh proses 10 tahun. IKN tidak bisa disulap simsalabim. Publik juga menyoroti kengototan Presiden Jokowi agar bisa menggelar upacara 17 Agustus tahun ini di IKN. Bahkan Jokowi merencanakan untuk pertama kalinya HUT RI di IKN. Awalnya Jokowi juga akan mengatakan akan berkantor di IKN pada bulan ini. Namun infrastruktur IKN sampai saat ini belum siap. Nah, jangan-jangan ini sebetulnya yang membuat investor itu belum merasa yakin. Investor kan kalau menanamkan uangnya butuh kepastian. Tidak hanya kepastian mulutnya Presiden, kan yang ngomong adalah, menjamin adalah Presiden Jokowi. Tapi sesudah tanggal 20 Oktober, dia bukan Presiden lagi. Presidennya adalah Prabowo Subianto. Gesture dari Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan IKN ini prioritas buat pemerintahannya itu belum kelihatan. Nah, kalau ternyata Presiden Prabowo lebih mementingkan
program prioritasnya sendiri, yaitu misalnya makanan gratis yang notabene juga bisa menghabiskan sekitar 400-an triliun lebih, hampir sama mirip-mirip lah sama pembangunan IKN ini kan. Nah, itu tentu kan yang akan terjadi adalah perlambatan mungkin akan dibangun karena ada undang-undangnya. Kalau selama ada undang-undang berarti semuanya mesti sepakat bahwa IKN ini mesti ada ya. 13 berangkat lagi. Untuk target investasi di sampai akhir tahun ini kan masih butuh sekitar 48 triliun ya. Semua sarana-sarana inti infrastruktur dasar dari mau berapapun anggaran pendapatan belanja negara untuk tahap pertama ini dibangun. Karena kalau tahap pertama ini sudah kelar, baru tahap kedua. Ini lagi antri loh, orang antri untuk datang. Kemarin saya saja terima 3 Korea, China, sama Emirat. Teman-teman kuliah saya, teman-teman sekolah yang mereka datang. Dan kita berkomunikasi. Ini Mas, saya menyambung pernyataan saya berpuluh-puluh kali 3-4 tahun yang lalu soal tanah. Pasti akan bermasalah. Karena apa? Masyarakat di sana itu pemilikan tanah sudah berturun-temurun dan tidak ada surat sertifikatnya. Yang ada itu tanah adat. Itu yang selalu bermasalah ketika kita menata hutan, apakah itu perhutanan sosial maupun segala macam penggunaan lahan itu yang menjadi itu saya ingatkan supaya hati-hati. Makanya saya juga menyarankan segera lakukan studi antropologi sosial. Studi kita ini nggak usah diragukan lagi, PUPR sudah canggih, tapi studi antropologi sosialnya bagaimana? Saya dengar sudah dilakukan, tapi saya belum pernah baca hasilnya seperti apa. Karena kalau studi itu ada, pasti penyelesaiannya jelas. Pasca bubarnya VOC, Gubernur Jenderal Belanda saat itu, Johannes van den Bos, menerapkan sistem tanam paksa pada tahun 1830. Lalu, terjadi perubahan politik di Belanda. Tahun 1870, kaum liberal menjadi mayoritas di parlemen Belanda. Mereka ingin komersialisasi Hindia Belanda, hingga modal swasta bisa masuk secara bebas. Maka, pemerintah Belanda melaksanakan Undang-Undang Agraria tahun 1870. Isu terpenting Belet ini adalah semacam hak guna usaha. Tujuannya memberi peluang pemodal asing saat itu seperti Inggris, Belgia, Amerika Serikat, Jepang, dan Cina menyewa tanah pemerintah selama 75 tahun. Sedangkan tanah pribumi dapat disewa hingga 30 tahun. Lalu 1,5 abad, tepatnya 154 tahun, pasca Undang-Undang Agraria di bekas jajahan Belanda yang kini bernama Indonesia, terbit Peraturan Indonesia Nomor 75 Tahun 2024 tentang percepatan pembangunan ibu kota Nusantara. Demi menarik investor, Perpres yang ditandatangani oleh Jokowi itu mengobrol HGU hampir 2 abad, tepatnya 190 tahun. Nah sekarang ini harganya masih murah Presiden. Siapa bilang itu di sana calo tanahnya sudah menggila. Ya jadi investor juga nggak mau. Investor kan menghitung mau bangun hotel, bangun gedung apapun kan itu berapa orang sih di sini. Mau dipasang seperti apa ya tidak mau. Sekarang sudah bergerak, iya ada beko di sana, di pagar gitu aja. Tapi belum dibangun. Ya pasti yang ngawur lah ya, tepat atau sekarang kan begini. Anda tindak apa, bikin aturannya. Tindak apa, bikin aturannya. Gitu. Nah jadi ketepatan itu menjadi persoalan. Sekarang yang penting adalah itu tanah adat mau diapakan, apakah disertifikatkan, apakah betul masuk di situ. Itu yang jelas dulu, karena kan itu adat daya masyarakat dayanya macam-macam sukunya. Kemudian ada Bugis masuk situ, kemudian ada transmigran dari Jawa masuk situ. Sekarang akan multi etnis akan masuk di situ ketika IKN berfungsi. Itu bagaimana cara menanggulanginya? Pasti konfliknya besar. Memang tidak langsung 190 tahun. Tahap pertama 95 tahun, lalu bisa diperpanjang 95 tahun lagi. Lalu hak guna bangun paling lama 80 tahun dan dapat diperpanjang 80 tahun lagi jadi 160 tahun. HGU di Perpres 75 2024 jauh lebih panjang dibandingkan masa kolonial. Pemerintah terkesan mengubral HGU demi menarik investor ke IKN. Apalagi Juni kemarin, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengakui belum ada investor asing masuk ke IKN. Ya, ini pekerjaan kilat yang tidak jelas sebetulnya landasannya. Ketika HBB, HGU dan sebagainya di atas HPL betul. Yang sekarang ada di Pulau Jawa saja, persoalan HPL, HGB itu rumitnya minta ampun. Ya kan, terutama BUMN yang punya tanah, lahan, HPL, HGB-nya itu diduduki oleh orang sampai hari ini sudah puluhan tahun nggak beres. Nah, apalagi di sana. Jadi tolong pastikan dulu Pak Menteri ATR BPN dengan OIKN pastikan tanah itu
Ya kan, lokasinya masyarakat kan juga belum tahu sebelah mana sih gitu. Main gusur-gusur saja itu nanti akan berakibat negatif dan membuat kita capek urusan begini yang seharusnya sudah bisa diantisipasi dari jauh-jauh hari. Masyarakat tahu tidak itu, karena jangan lupa sekali lagi masyarakat di pedalaman itu tidak mengenal sertifikat. Dia itu turun-temurun tinggal di situ. Kalau nanti menghitungnya berdasarkan apa? Tanahnya per meter, dan apakah yang bersangkutan, jangan-jangan itu calon nanti yang sudahlah, kita tidak usah itu mana buktinya, enggak, calon tanah itu sudah sejak 3 tahun yang lalu mengontak saya, Anda kan dekat dengan teman-teman, coba tolong dong cariin tanah di sana, itu kan calon. Pembangunan sebuah kota tentu tidak seperti memasak mie instan. Jokowi jangan mengulangi kesalahan ketika cor-coran dan bernafsu membangun infrastruktur. Beban utang menumpuk BUMN karya, sebagian emiten berusaha usaha salah satu lantaran beban penugasan proyek pemerintah. Di tengah upaya restrukturisasi utang, BUMN karya terus mendapat penugasan membangun infrastruktur lain. Sialnya, penugasan pemerintah kerap tidak diimbangi dengan penempatan ekuitas. Menjelang akhir masa jabatan, Jokowi malah ngegas harusnya memperbaiki kinerja pemerintah, tingkatkan daya beli rakyat, serta fokus di sektor yang lebih penting, seperti pendidikan dan pemenuhan pangan. Fokus ini sebaiknya juga menjadi program utama Presiden berikutnya, Prabowo Subianto. Kan beresan, jangan terburu-buru lah. Mana ada negara pindah ibu kota dalam 2-3 tahun, tidak ada. Itu persoalan yang tidak mudah, tapi rumit sekali. Loh, pembangunan ibu kota itu termasuk infrastruktur. Itu harus negara yang membiayai. Kalau minta investor swasta, apalagi luar negeri, yang dalam negeri aja mikir, suruh bikin hotel, rumah sakit. Lah yang ada di situ berapa orang kan belum jelas. Terus kalau dia udah bikin lengkap mahal, kapan baliknya investasinya? Apalagi kalau asing sudah, ya kan MOU saja. Kalau Pak Menteri Investasi bilang kita berhasil menggait sekian-sekian, MOU itu kayak orang bercinta hanya bilang saya suka kamu, nembak gitu ya. Ya itu saja. Boleh pergi, boleh apa, tidak ada urusan legalnya. Presiden Jokowi telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2024 tentang percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Dalam aturan itu juga diatur mengenai jangka waktu investor IKN mendapatkan izin hak guna usaha. Dari aturan baru itu, investor diberikan HGU dengan jangka waktu hingga 95 tahun yang bisa diperpanjang hingga 2 siklus. Hak guna usaha untuk jangka waktu paling lama 95 tahun melalui 1 siklus pertama, dan dapat dilakukan pemberian kembali untuk 1 siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 95 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi. Aturan itu juga mengatur pemberian hak guna bangun untuk jangka waktu paling lama 80 tahun untuk siklus pertama dan dapat diberikan kembali untuk siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 80 tahun. Jadi walaupun di situ dijelaskan misalnya 95 tahun siklus pertama, 90 tahun siklus kedua, tapi di penjelasannya itu dijelaskan detail. Ya, ada tahapan-tahapan evaluasinya seperti juga yang diatur dalam Undang-Undang Pertanahan dan Undang-Undang Cipta Kerja gitu. Jadi nggak sekonyong-konyong juga gitu ya. Kalau misalnya 35 tahun tanah itu tidak dilakukan investasi segala macam, itu bisa diambil alih oleh pemerintah lagi, masuk ke bank tanah dan segala macam. Itu diatur. Ada juga yang mengatakan bahwa ini hanya untuk mengistimewakan investasi atau menganak emaskan investor. Itu juga sama sekali tidak benar. Justru kami melindungi hak-hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Bagaimana hak-hak itu tetap terlindungi. Kemudian, untuk hak pakai bangunan juga diberikan dengan jangka waktu paling lama 80 tahun melalui 1 siklus dan dapat dilakukan pemberian kembali melalui 1 siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 80 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi. Nantinya, pemberian hak atas tanah itu dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria, pertanahan berdasarkan permohonan dari Otoria Ibu Kota Nusantara. Nantinya, Otorita Ibu Kota Nusantara melakukan evaluasi tiap 5 tahun sekali setelah pemberian hak siklus pertama untuk melihat pemenuhan persyaratan seperti hak tanah yang diberikan masih diusahakan dan dimanfaatkan dengan baik. Pembangunan HGU sampai 190 tahun juga tertuang dalam Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 12 2023 tentang pemberian perizinan berusaha, kemudian berusaha, dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di Ibu Kota Nusantara yang ditetapkan Presiden Jokowi pada 6 Maret 2023. Baru kali ini ada proyek pemerintah, inisiasi dari pemerintah yang memberikan karpet merah begitu besar, bahkan melebihi pembangunan dari kawasan industri, melebihi pembangunan dari kawasan ekonomi khusus, termasuk soal HGU ini.
Jadi ini seperti jalan putus asa karena banyak yang nggak berminat di IKN, mungkin resikonya tinggi. Bahkan dengan adanya revisi dari Undang-Undang IKN ini menunjukkan bahwa ini proyek yang ketidakpastian secara politiknya tinggi sekali. Jadi di situ, kemudian HGU 190 tahun. Meskipun dibilang, oh ini kan perpanjangan, akan dievaluasi. Justru yang jadi pertanyaan, kalau statementnya Pak Jokowi bilang, nggak mungkin lah investor tidak berinvestasi kalau tidak mengharapkan keuntungan. Justru di situ masalahnya. Kenapa sampai diperpanjang maksimum 190 tahun ya, dalam beberapa kali siklus, itu kenapa sepanjang itu? Itu menunjukkan bahwa suatu proyek itu tidak visible secara ekonomi, secara keuangan, berarti butuh pengembalian modal sangat-sangat panjang. Terkait dengan pembangunan IKN, pemerintah yang akan datang diminta hati-hati dan lebih cermat dalam menggunakan uang negara untuk melanjutkan pembangunan megaproyek Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur.